Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Indonesia tengah butuh energi rakyatnya ya untuk terus berjuang kan, meskipun sudah banyak yang berguguran juga ya. Beberapa waktu lalu kita kehilangan para pejuang kita, aktivis-aktivis ya, sebelumnya Rizal Ramli dan yang terakhir adalah Faisal Basri gitu. Dan yang ingin kita bahas kali ini adalah para aktivis ini ya, terutama Faisal Basri kemarin ini, kematiannya yang mendadak tentu saja mengejutkan, dan kita ingin membahas ya, karena muncul di diama saya dugaan-dugaan tentang ada apa di balik meninggalnya Faisal Basri ini. Mengingat kalau dilihat rute perjalanan atau aktivitas Faisal Basri sebelum meninggal ini cukup menarik, karena Faisal Basri pada tanggal 1 September, artinya 4 hari sebelum meninggal dunia, itu baru saja pulang dari Medan. Dan di Medan ini Faisal Basri diundang oleh petani dairi, dan di sana juga seperti biasa Faisal Basri selalu bicara frontal ya. Dan Faisal Basri adalah sosok yang paling vokal menyuarakan kasus Blok Medan melibatkan mantu dari Tinggi gitu ya, atau Bobi ya langsung disebut begitu ya, karena itu disebut dengan gamblang oleh Faisal Basri. Tentunya kalau ini tidak benar, harusnya Faisal Basri sudah undang-undang ITE begitu ya, tapi nyatanya tidak pernah dipermasalahkan undang-undang ITE, tapi langsung saja kita mendengar berita dukanya. Berikut ini cuplikan video Faisal Basri ketika salah satunya ya, banyak di berbagai event Faisal Basri selalu menyuarakan soal isu Blok Medan di samping isu-isu lainnya. Salah satunya ini isu Blok Medan. Berikut ini cuplikan videonya. Dan belum lagi, guru, ada penyelundupan. Karena, guru, kalau barang itu dilarang, seperti narkoba dilarang, kan? Iya, betul. Pasti ada pasar Pasar gelapnya, gelapnya. kan? Sampai ke penjara-penjara itu. Nah, itu dia. Kalau dilarang, permintaan di luar negeri ada yang nyelundup. Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Hartarto misalnya. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama. Dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Kita kumpul ini, kebetulan ada Pak Antoni ya. Pak Antoni ini Faisal Basri baru saja meninggal, Rizal Ramli, teman-teman bilang mah Pak Antoni harus dijaga, ini aset negara juga, ini ekonom, karena kita butuh ekonom yang konsisten begitu ya, karena ekonomi itu kan kadang-kadang sesuai kepentingan juga. Nah, kita salut juga Pak Antoni ini lurus. Dulu kan kita masih ada Ihsanuddin Nursi juga ya yang kritis. Nah, ini Pak Antoni, tentu Pak Antoni banyak cerita dengan Faisal Basri ini ya, mengikuti pemberitaan yang ramai dibahas di media sosial adalah kenapa kematiannya mendadak ketika pulang dari Medan 1 September langsung muntah-muntah dan dirawat di rumah sakit, didiagnosis di dokter mengatakan serangan jantung dan tak lama setelah itu meninggal. Mengapa kematian mendadak, apalagi pulang dari Medan dan baru saja aktivitasnya yang sangat vokal, tapi tidak ada otopsi? Ini yang ramai di media sosial dibahas. Mengapa tidak diotopsi? Nah, ini kalau Pak Antoni melihatnya bagaimana nih, Pak? Ini gini, ya tadi kan dibilang bahwa semoga kita semua sehat. Kita sehat, tetapi masalahnya kita bisa dibuat sakit, ya kan? Bisa dibuat sakit 1 hari, 2 hari langsung meninggal kan gitu kan. Nah, ini yang Dengan terjadi. dunia ilmu pengetahuan saat ini itu bukan hal yang tidak mungkin ya, Pak Antoni ya? Oh iya, itu banyak contoh lah ya. Kalau contoh yang sudah terbukti itu kan kasus Munir di pesawat. Nah, itu sudah terbukti bahwa itu adalah diracun kan Ya, gitu tapi kan. kalau Munir itu kan diotopsi ya, Pak ya? Iya, tapi enggak, artinya kan kita membedakan 2 hal. Pertama adalah bahwa mau membuat orang sakit itu mudah. Apalagi teknologi sekarang udah semakin canggih. Jadi kalau mau dibuat sakit ya enggak langsung seperti Munir itu kan langsung kelihatan ya, langsung gitu. Tapi ini bisa dibuat kapan? Mau diurut misalkan 3 hari lagi atau seminggu atau apa, itu bisa diplan. Nah, jadi bahwa sekarang masalahnya kan otopsi apa tidak otopsi ini kan urusan keluarga. Kalau keluarganya menganggap wajar atau ada desakan-desakan bahwa ya ini tidak perlu diotopsi, ya berarti itu tidak diotopsi. Tetapi gini, bahwa masyarakat ini kan patut mencurigai. Seperti kita tadi disebutkan juga, sebelum itu kan Rizal Ramli meninggal.
meninggal. Ini juga sangat cepat sekali karena begini, Riza Ramli itu dari Rempang itu tanggal 8 atau tanggal 9 September di Rempang itu dengan suara yang masih lantang, tidak terlihat bahwa itu sakit. Kanker lagi ya? Apalagi kanker gitu ya. Itu masih sangat semangat sekali gitu. Lalu kemudian beberapa 1 minggu, 2 minggu saya tidak mendengar kabar. Lalu saya telepon orang dekatnya Pak Riza Ramli, lalu dikatakan bahwa kemudian kita ketemu, lalu dikatakan Pak Riza Ramli lagi sakit tetapi tidak mau diumumkan atau dibilang ke siapa-siapa. Itu 1 minggu setelah dari Rempang? Kita 2-3 minggu. Udah Artinya kemungkinan saja setelah 2 minggu. Itu yang saya mendengarnya gitu. Jadi sebelum sebelumnya itu dia sudah di rumah sakit dulu gitu. Oke. Oh, dirawat di rumah sakit itu? Dirawat di rumah sakit. Di Dan mana menurut informasi pada saat itu katanya di MMC. Lalu kemudian menjelang dari itu tiba-tiba kita dengar bahwa itu adalah di rumah sakit Cipto. Lalu kita dengar juga berita ada kanker pankreas katanya kan. Jadi sekitar 2-3 bulan itu ada di rumah sakit treatment untuk kanker. Yang kita pahami adalah kalau treatment kanker itu kan berjalan kan, Ya, dalam arti rawat kemo, jalan kan, dalam arti kemo terus di rumah kan nggak dirawat sampai sedemikian rupa gitu. Ya, karena nggak ada obatnya juga yang mesti di rumah. Iya ya. gitu. Jadi saya lihat ini yang harus kita waspadai. Nah sekarang kembali kepada Faisal Basri. Kalau kita lihat, saya bicara di satu event pada tanggal 26 Juni 2024 dengan Faisal Basri, itu bicarakan mengenai KKN, mengenai permasalahan KKN rezim ini Jokowi. Itu tanggal 26 bulan 6. Lalu kemudian 2 bulan setelah itu tanggal 24 Agustus saya masih bicara dengan mengisi acara dengan Pak Faisal Basri. 24 Agustus. Tanggal 1 September dikatakan bahwa beliau itu pulang dari Medan sakit gitu. Dari 2 kejadian itu, 2 event itu 26 Juni 2024 dan 24 Agustus 2024 tidak ada tanda-tanda bahwa Faisal Basri itu sakit, kecapean dan sebagainya yang bisa meninggal, yang bisa menyebabkan langsung meninggal gitu. Nah, Tapi ini kalau- yang patut dicurigai gitu. Ya, memang. Tapi kalau serangan jantung memang kadang-kadang mendadak juga begitu ya. Tapi memang bersifat dugaan. Bersifat dugaan. Tapi bukankah semua kasus terbongkar dari dugaan pastinya ya? Dan kita tidak ingin diam saja dan menganggap kematian demi kematian itu adalah hal yang tidak patut dicurigai. Adalah hal yang biasa saja terjadi, hanya giliran gitu. Kematian hanya menunggu giliran. Ya, memang kematian hanya menunggu giliran. Tapi ketika menimpa para aktivis dan pejuang yang nyaring bersuara, ini perlu diduga gitu ya, perlu dicurigai, perlu kita pertanyakan. Karena ya ini Pak Narko ini tadi itu ya, harusnya dengan kondisi seperti ini Pak Narko yang bisa mengklarifikasi dugaan ini hanya otopsi. Tapi yang disesalkan banyak pihak tidak diotopsi. Dan yang anehnya ini, baik dari kasus Rizal Ramli, kalau Rizal Ramli itu memang tidak ada keluarga tidak bersuara juga. Faisal Basri ini pun tidak ada yang membahas soal otopsi gitu dari pihak keluarga juga begitu. Dalam kasus Faisal Basri ini memang menimbulkan kecurigaan, menimbulkan pertanyaan besar. Kalau saya setback ke belakang, setiap aktivis atau orang-orang yang selalu mengoreksi kepada pemerintah, matinya itu nggak pernah diusut dengan benar. Kan ini menimbulkan kecurigaan. Tapi kalau untuk mengamankan langkah-langkah kesalahan aparat yang nggak boleh diotopsi pun diotopsi. Saya kasih contoh, kematian 800-an petugas KPPU tak diotopsi, tidak diotopsi oleh pemerintah. Sampai mana tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya? Dia harus melindungi. Kok nggak mengusut? Rakyatku mati sekian ratus, harus perlu tahu aku kenapa matinya. Enggak. Bahkan saya dengar ada dokter yang mau mengotopsi diintimidasi. Masih ada dokter. Itu kasus 800-an. Kemudian kasus teman saya juga, almarhum Lius Sungkarisma, nggak diotopsi. Kemudian kemarin Pak Rizal Ramli tidak diotopsi. Dan terakhir Pak Faisal Basri. Di sini saya mau nanya kepada pemerintah, sampai mana tanggung jawabnya pemerintah untuk melindungi warga negaranya, rakyatnya. Kemudian kepada keluarga, terus terang saja, kepada keluarga ini pun saya juga curiga. Kenapa semua keluarga dari almarhum tadi melarang? Ya, melarang, kalaupun tidak melarang, nggak mengizinkan. Nah, tidak apalagi meminta, nggak mengizinkan. Ada apa ini? Ini menimbulkan tanda tanya. Hari ini tanda tanya, saya yakin beberapa saat kemudian akan menjadi mati yang begini. Tapi aneh, waktu 6 pengawalnya Habib Rizik dibunuh atau terbunuh di kilometer 50, keluarga nggak ada yang izinkan diotopsi 6. Ya karena diduga ada yang disembunyikan oleh aparat atau oleh pemerintah. Nah, karena itu Kemudian ingin dibenarkan dengan hasil otopsi iya, begitu. kemungkinan akan ya pokoknya
hanya untuk Kamuflase lah. menutup atau melindungi kesalahan mungkin dari aparat. Nah, pada kesempatan ini dan dari contoh yang saya katakan tadi, saya cuma meminta kepada pemerintah, sampai mana tanggung jawab pemerintah untuk menjaga rakyatnya. Padahal pemerintah itu diangkat oleh rakyat, dihidupi oleh rakyat, diberi amanah oleh rakyat. Katanya kita negara yang berdasarkan Pancasila, negara beragama, bahwa tuntutan terhadap tingkah laku kita ini bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Tapi begini Pak Narko, kan KPPS itu yang meninggal ada 800 ya yang meninggal. Masa nggak ada satu keluarga pun yang mengizinkan? Tidak ada faktanya. Kira-kira Karena ada satu orang dokter mau coba malah diintimidasi. Dokter Hasibuan atau dokter Sabi? Oh ya, Hasibuan itu ya. Hasibuan. Nggak jadi. Iya. Belum lagi satu. Dulu sudah saya ingat sebelum yang kasus tadi yang saya katakan. Ketua KPU yang lalu, Kamil Manik. Itu juga katanya keluarganya nggak mengizinkan diotopsi. Padahal jenazahnya dilihat orang mencurigakan begitu. Nah, ini menimbulkan kecurigaan rakyat banyak termasuk saya. Ada apa ini? Di mana tanggung jawab pemerintah dan di mana kehormatan dan tanggung jawab keluarga? Kok nggak mau di keluarganya mati gitu? Dan yang mati ini para aktivis yang menurut saya ini pejuang-pejuang rakyat. Karena ini mereka menyuarakan kepentingan rakyat. Memang bentuk menyuarakan kepentingan rakyat mengoreksi pemerintah. Itulah mencurigakannya. Tinggal nanti bapak ibu yang mendengar ini mikir sendiri. Apalagi keluarga mikir sendiri. Pertanggungjawabannya nih dunia akhirat. Itulah. Apa karena kalau kita baca di media ini ke Lim ya, pihak keluarga mengatakan ya mungkin karena di Medan dari Sidikalang ke Medan, dari Medan ke Desa itu naik mobil, jendelanya dibuka masuk angin gitu ya. Jadi kayak disimplifikasi langsung jump to conclusion serangan jantung gitu. Kalau saya bilang nggak masuk angin. Dari ke Medan tuh daerahnya dingin. Ya mungkin Nggak ya. perlu pakai AC. Pegunungan itu Bukit Barisan. Saya orang Medan. Katanya nggak ada AC-nya jadi ini. Ya memang nggak perlu. Ya memang nggak perlu. Ya. Ya dingin sekali. Rincian itu malah menjadi curiga. Harus sebutkan makan durian. Iya disebut di media karena banyak makan duren di Medan. Jadi kayak ingin membenarkan ini loh Iya. serangan jantung gitulah Iya, gitu ya. Jadi justru orang, itu. karena kan orang serangan jantung atau tidak itu yang menentukan bukan dari makan duren atau dibuka kaca mobil, tapi ya tadi itu dokter mestinya ya. Ya ini kita punya riwayat tadi yang Munir itu yang bisa terungkap ketika di otopsi ya. Tapi Munir kejadiannya di rumah sakit Belanda ya. Di luar negeri. Di luar negeri. Ada keluarga juga yang membolehkan. Di Belanda. Pesawatnya menuju Belanda. Rumah sakitnya rumah sakit sana sehingga objektif hasil otopsinya. Iya. Kalau di Indonesia nanti jangan-jangan kayak 6 Laskar FPI itu hasil otopsinya kan ya. Nggak beda kalau 16 kali itu tanpa izin diotopsi karena ada sesuatu yang ditutupi. Ada yang ingin dihilangkan. Ada yang ditutupi atau dihilangkan dan lain sebagainya. Itu tanpa izin diotopsi. Nah ini gini Pak Lim, kita nggak bisa diam saja membiarkan dan menganggap ini semua wajar-wajar saja begitu. Sampai kemudian terus disusul karena tentu kita tidak ingin kejadian meninggal mendadak dari para aktivis ini terjadi lagi. Mudah-mudahan tidak meskipun umur di tangan Tuhan. Tapi ini tentu kita sikap kritis kita, sikap waspada kita ini terus harus kita dengungkan. Jika masyarakat aware, contohnya ketika kasus Munir terjadi masyarakat begitu perhatian publik, ya akhirnya kan meskipun tidak diusut tuntas, akhirnya itu mudah-mudahan tidak disusul dengan kasus-kasus lain. Kita tidak ingin terjadi lagi. Ya jadi begini, saya terima kasih lah dengan Mbak Rahma kita mencoba membicarakan persoalan ini. Mungkin bagian orang mungkin takut ini kan mati adalah masalah ajal kan kemarin saya di WA gitu. Tetapi ini persoalannya kan pada suatu keadaan yang tidak wajar. Pada rezim yang orang sudah mencurigai kepala presidennya ini selalu mempermudah persoalan-persoalan ini. Dan aktivitas terakhirnya ini juga yang mencurigakan itu. Artinya ini tidak boleh dianggap biasa karena akan terulang itu dan terlalu banyak asap. Kalau terlalu banyak asap pasti kan ada apinya. Jadi harus segera dihubungkan ini. Apa yang menimbulkan seperti ini sangat-sangat mudah. Tadi disebutkan masalah KPPS. Itu kan sangat luar biasa jumlahnya. Dianggap nyamuk saja nggak ada harganya manusia ini. Masalah Kanjuruhan juga tidak diusut. Kanjuruhan juga tidak diusut. Jadi kayak murah nyawanya. Iya, ini kemudian tidak heran kalau sampai pekerjaan orang-orang PKI lah yang Orang nggak beragama. Nah, ini kan presiden yang bertanggung jawab, rasa kasih sayang pada masyarakat. Tentunya mengusut ini, memperdulikan ini, tapi tidak peduli soal ini. Maka kemarin saya dengar apabila ada rencana gerakan dari mahasiswa UI karena Faisal Basri juga lalu
alumni UI, mereka meminta kepada senior-seniornya, pada fakultas kedokteran untuk supaya dilakukan otopsi. Ini bukan hal yang tabu. Kalau Indonesia ini mempunyai suatu gerakan semacam intelijen swasta yang diperbolehkan, pasti sudah ada. Kalau sekarang kan perorangan mau mengusut itu kan pasti akan dicurigai. Menurut saya ini sangat penting sekali supaya siapa yang melakukan ini itu nanti di akhir masa pemerintahan ini tidak akan terulang pada pemerintahan yang akan datang. Tentunya kita berharap presiden terpilih nanti, kalau jadi Pak Prabowo nanti sudah memulai memimpin, memperdulikan persoalan-persoalan ini. Bisa saja dia tidak mempunyai wewenang sekarang, tetapi nanti rakyat akan mencintai, akan mendukung atau tidak presiden yang akan datang. Apakah masih mencampur adukkan urusan-urusan rezim yang lama dengan yang akan datang? Saya kira sekali lagi masalah pembunuhan ini bukan hal yang biasa ya. Ini Kematian. Oh iya, Kematian. kematian ini kan tentu merampas hak Tuhan melanggar ini. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.